Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Magdalena Netania Lumban Tobing dari kelas Teknologi Geomatika 2A Pagi Politeknik Negeri Batam dengan NIM 33222401004. Di sini saya akan memaparkan materi tentang aplikasi GNSS dalam sistem informasi geografis untuk pemetaan dan analisis spasial. Sebelum itu, kita harus tahu nih teman-teman, apa sih arti daripada GNSS ataupun apa definisi daripada GNSS itu sendiri? Nah, GNSS adalah sistem satelit global yang menyediakan layanan penentuan posisi, navigasi, dan waktu. Sistem penentuan posisi ini juga mencakup GPS, GLONASS, Galileo, dan Beidou. Nah, setelah kita mengetahui apa definisi daripada GNSS, kita juga harus mengetahui nih teman-teman, apa definisi daripada GIS. Nah, GIS itu sendiri adalah sistem komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, mengelola, menganalisis, dan menampilkan informasi lokasi. GIS ini sendiri juga, teman-teman, menggabungkan data spasial dan data deskriptif untuk membantu penggunanya memahami hubungan ataupun pola dalam informasi geografis. Setelah kita mengetahui ini teman-teman, apa definisi daripada GNSS dan GIS? Slide ketiga kita yaitu prinsip kerja GNSS dalam GIS. Nah, teman-teman nih, teman-teman bisa melihat di sini bahwasannya jikalau dibuat dalam bentuk poin, prinsip kerja GNSS dalam GIS itu terdapat 6 poin. Tetapi jikalau misalnya kita simpulkan, GNSS ini bekerja dengan menangkap sinyal dari beberapa satelit, lalu menghitung jarak ke satelit-satelit tersebut, kemudian menentukan posisi di bumi dengan metode triliterasi. Data posisi ini akan digunakan dalam GIS untuk berbagai keperluan pemetaan dan analisis spasial, serta bisa ditingkatkan akurasinya dalam ataupun dengan bantuan stasiun referensi. Setelah kita mengetahui apa prinsip dari kerja GNSS dalam GIS, kita harus juga nih teman-teman mengetahui apa sih keunggulan daripada penggunaan GNSS dalam GIS itu sendiri. Yang pertama itu adanya akurasi yang tinggi, efisiensi waktu dan biaya, mudah digunakan dan fleksibel. Setelah kita mengetahui seperti definisi GNSS, GIS, prinsip kerja, dan keunggulan, kita juga harus mengetahui ini teman-teman. Aplikasi GNSS di bidang GIS. Seperti yang dapat teman-teman lihat, ada beberapa pengaplikasian GNSS di bidang GIS. Nah, salah satunya adalah pemetaan topografi. Pemetaan topografi ini sendiri dilakukannya pengukuran elevasi dan posisi untuk dapat membuat peta topografi yang akurat. Setelah kita mengetahui nih teman-teman, pengaplikasian GNSS di bidang GIS dan beberapa pengaplikasian yang telah kita lihat di layar kita akan lanjut kepada contoh kasus penggunaan GNSS dalam GIS. Nah, saya mengambil contoh kasus nih teman-teman. Contohnya itu seperti pemetaan dan pengelolaan GNSS dan GIS. GNSS dalam GIS. Contohnya itu seperti GNSS ini digunakan untuk memetakan lokasi objek wisata, jalur trekking, fasilitas umum, dan titik-titik penting lainnya di suatu kawasan wisata ataupun di suatu kawasan yang akan kita lalui. Nah, data posisi yang dikumpulkan ini teman-teman kemudian akan diolah oleh GIS untuk membuat peta digital interaktif. Nah, itu akan memudahkan kita sebagai pengguna untuk dapat mengetahui lokasi objek wisata ataupun jalur yang akan kita lalui ataupun seperti fasilitas-fasilitas umum yang akan kita jalani ataupun yang akan kita gunakan. Nah, setelah kita mengetahui nih teman-teman, beberapa pengetahuan di awal tadi serta ini contoh penggunaan GNSS dalam JS, kita akan melanjutkan kepada tantangan dan solusi yang terjadi dalam pengaplikasian GNSS ini di bidang GIS. Nah, kita telah masuk kepada tantangan dan solusinya teman-teman. Pasti di setiap hal itu memiliki tantangan serta solusinya sendiri. Kita masuk kepada tantangannya. Yang pertama itu adanya gangguan sinyal dan lingkungan. Yang kedua adanya waktu pengamatan yang lama. Yang ketiga adanya kesalahan atmosferik. Yang keempat adalah multipath effect. Nah, kita telah mengetahui teman-teman, ada tidak tantangan dalam hal tersebut. Pasti kita akan mencari solusi daripada tantangan yang telah kita hadapi. Nah, solusinya itu ada nih teman-teman. Yang pertama itu adanya penggunaan perangkat multifrekuensi dan multikonstelasi. Yang kedua adanya penggunaan teknologi koreksi RTK dan di GPS. Lalu yang ketiga adanya penggunaan dan adanya sensor tambahan, adanya penggunaan antena yang berkualitas dan adanya sensor tambahan. Yang keempat adanya penggunaan software yang canggih.
Setelah kita mengetahui ini teman-teman, adanya tantangan dan solusi yang terjadi, kita harus juga dapat mengetahui perkembangan teknologi GNSS untuk GIS. Yang pertama itu ada penerima GNSS multifrekuensi dan multikonstelasi. Yang kedua, adanya penggunaan teknologi RTK dan DGPS, lalu di GPS yang lebih canggih, lalu yang ketiga adanya penggunaan GNSS dan sensor tambahan, dan yang terakhir adanya aplikasi mobile dan IoT. Nah, teman-teman, kita telah sampai kepada presentasi terakhir kita ataupun kesimpulan daripada materi yang telah kita dengarkan ataupun yang telah saya sampaikan dan teman-teman terima bahwasannya GNSS dan GIS ini saling melengkapi untuk pemetaan dan analisis lokasi. GNSS ini memberikan data posisi yang akurat secara real time. Nah, sementara GIS ini dia yang mengolah dan menganalisisnya. Jadi, secara logika kita dan secara analogi kita, GNSS dan JS ini dia benar-benar saling melengkapi dan saling membutuhkan untuk beberapa analisis spasial dan pemetaan. Nah, perkembangan teknologi ini harus meningkatkan ataupun terus meningkatkan kemampuan GNSS dan JS dalam metode data spasial. Nah, jadi dapat disimpulkan ya teman-teman bahwa GNSS dan JS ini benar-benar saling melengkapi untuk pemetaan dan analisis spasial ataupun dalam pekerjaan yang berbasis seperti di bidang lingkungan, bencana, infrastruktur, dan pariwisata. Dan memang GNSS dan JS ini benar-benar saling melengkapi untuk pemetaan dan data spasial. Mungkin sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman yang mendengar dapat menambah ilmu dan wawasannya terkait aplikasi GNSS di bidang GIS untuk pemetaan dan data spasial. Sekian dari saya, akhir kata, saya Magdalena Netanya Lumban Tobing, dan NIM 3322401004, pamit undur diri dan terima kasih.